Baik, selamat pagi Pak Robert. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Jadi hari ini saya minta kesediaan dari Bapak selaku rekan sejawat saya di SMP Negeri 4 Sanongwang dalam hal mewawancarai rekan sejawat dalam kegiatan kami, kegiatan tugas kami dalam mewawancarai rekan sejawat. Jadi saya Metodis Nali SPDGR NIP 1994 0125 2025 21 1024, salah satu peserta pensif tingkat mahir. Jadi hari ini tema wawancaranya adalah sistem dukungan MTSS dan dukungan tingkat 3 PPI, IBP, IFSP dan fungsinya dalam pendidikan inklusif. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan sistem dukungan multi tingkat atau MTSS. Jadi MTTS itu adalah sistem dukungan multi tingkat. Adalah kerangka kerja pendidik yang beroperasi melalui 3 tingkatan secara berbeda. Dalam kegiatan ini dirancang untuk memberikan dukungan akademik dan perilaku. Jadi ini dirancang untuk kegiatan akademik. Jelas untuk mendeteksi peserta didik di dalam kelas secara dini. Jadi ini mendeteksi siswa mulai sejak dini sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi itu MTSS tadi. MTSS umumnya dibagi menjadi 3 tingkat atau tier. Yang pertama tingkat universal atau lebih besar. Jadi dukungan ini diberikan kepada semua siswa di kelas reguler, kurang lebih sekitar 80 sampai 90 siswa persennya, dengan memperhatikan keragaman sejak awal. Sedangkan tingkat 2 atau terarah atau kelompok kecil, jadi dukungan tambahan bagi siswa yang belum menunjukkan kemajuan di tier 1 tadi. Contohnya memberikan bimbingan bagi siswa untuk membaca lebih intensif. Jadi ini lebih dekat lagi. Jadi kurang lebih sekitar 5 sampai 15%. Yang ketiga, tingkat 3 yaitu intensif atau individual. Jadi dukungan ini secara individu oleh si guru atau pendidik kepada peserta didik dalam kegiatan belajar ataupun kegiatan perilaku mereka. Kurang lebih sekitar 1 sampai 15 siswa. MTSS mengubah cara pandang sekolah. Perbedaan bukanlah masalah individu, melainkan sinyal bagi sistem pendidikan atau pembelajaran yang perlu disesuaikan. Itu MTSS. Jadi yang kedua, instrumen dukungan tingkat 3. Jadi ada instrumennya lagi Pak. Instrumen ini meliputi yang pertama PPI. Jadi program pembelajaran individual. PPI adalah kesepakatan multidisiplin yang disusun oleh guru, orang tua, dan profesional. Jadi ini disusun oleh guru, orang tua, dan juga yang profesional dalam kegiatan ini. Tujuannya agar melihat secara tepat ABK, anak berkebutuhan khusus. Fungsinya sebagai peta jalan atau kompas dalam sebuah pembelajaran di dalam sebuah lembaga pendidikan. Itu PPI-nya. Sedangkan IFSP, rencana layanan keluarga individual, ini startnya dari keluarga. Jadi IFSP menekan pada kolaborasi erat dengan keluarga dan juga kita sebagai pendidik. Sedangkan yang berikutnya IBP, rencana dukungan perilaku individu, dikenal juga dengan BIP, Behavior Intervention Plan. Jadi rencana intervensi spesifik yang dirancang untuk siswa yang memiliki tantangan perilaku yang mengganggu proses belajar di dalam kelas. Jadi ini fokus pada identifikasi akar penyebab perilaku anak tersebut. Jadi fokus pada akar permasalahannya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dalam pendidikan inklusif. Dalam pendidikan inklusif, peserta didik dengan berbagai latar belakang yang berbeda serta kemampuan belajar bersama di lingkungan. Ada 3 instrumen memiliki fungsi yang krusial. Yang pertama, menjamin kesetaraan akses dari fasilitas. Jadi memastikan bahwa setiap siswa dengan kebutuhan khusus tidak sekedar hadir saja di kelas,
tetapi benar-benar mendapatkan dukungan spesifik melalui PPI atau IBP. Selanjutnya mencegah labeling. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi anak ini bodoh, anak ini pintar. Jadi dengan adanya sistem berjenjang seperti MTSS, sekolah memberikan intervensi terlebih dahulu sebelum langsung melabeli siswa tadi. Dan intervensi apa dia punya persoalan-persoalan. Selanjutnya pendekatan berpusat pada siswa. Jadi kita lebih dekat dengan siswa agar segala aktivitas dalam kelas kita tidak lagi melabeli siswa tadi. Jadi seperti itu penjelasan terkaitan dengan tema saya hari ini. Jadi kira-kira menurut Bapak selaku rekan sejawat saya dari penjelasan tadi, menurut Bapak apakah dari penjelasan saya menurut Bapak dapat mempengaruhi pemahaman tentang cara berpikir murid penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif atau tidak? Jadi mohon tanggapan dari Bapak. Baik, terima kasih kepada Pak Teddy yang telah memberikan penjelasan tentang penjelasan dasar tentang MTSS ini. Dari penjelasan itu saya ingin memberikan tanggapan, yaitu menyadari bahwa MTSS dan tier tingkat 3 itu sangat berpengaruh dalam mendukung murid penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif. Awalnya saya hanya berpikir bahwa secara tidak sadar memandang kesulitan belajar atau perilaku peserta didik yang penyandang disabilitas sebagai kekurangan inherent dari murid itu sendiri. Ternyata setelah mendengar penjelasan tersebut, saya mengetahui bahwa dengan MTSS mengubah paradigma itu secara fundamental. Sebagai contoh, sebelum anak yang nakal kita sebagai pendidik pastinya menghukumnya, ternyata dari penjelasan tadi bahwa anak yang demikian sebenarnya bukanlah nakal, tetapi itu adalah salah satu cara atau sinyal yang dia berikan kepada pendidik bahwa ada kebutuhan tertentu yang belum dia penuhi atau harapkan. Dari penjelasan tadi, dalam program individual atau PPI, kami juga berterima kasih kepada Pak Teddy yang telah memberikan penjelasan yang sangat singkat tetapi sangat mengena dan mendalam kepada kami. Mudah-mudahan akan berguna bagi kami dan murid pada lingkungan sekolah ini. Terima kasih. Baik, jadi terima kasih atas tanggapan dari Pak Robert terhadap penjelasan yang saya jelaskan kepada kita atau kepada Bapak. Semoga penjelasan ini lebih mengena kepada pribadi kita sebagai pendidik untuk kedepannya. Jadi tanggapan saya kepada Bapak terkaitan dengan pertanyaan tadi adalah MTTS atau dukungan 3-3 sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang cara mendukung murid yang penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. MTSS mengubah cara berpikir atau mindset kita tentang disabilitas atau inklusi. Sementara PPI, IFSP, dan IBP memberikan pedoman teknis. Jadi tiga tier tadi itu adalah pedoman seperti kompas utama dalam kegiatan mengecek disabilitas siswa. Jadi MTTS dan dukungan 3-3 sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang cara mendukung murid penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif. Jadi itulah penjelasan saya dan juga kesimpulan saya terhadap wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih waktu dan kesempatan pada pagi hari ini dari Pak Robert, sehingga semoga bermanfaat bagi saya sebagai yang pada saat ini mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mantap.